Episode pertama Selayang Pandang Internet of Things. Sebelum masuk lebih jauh di mata kuliah Internet of Things atau IoT, ada baiknya kita menyimak sedikit teori ya, terutama definisi tentang Internet of Things. Jadi nanti sudah kita pastikan tidak ada lagi yang membingung. Sebenarnya IoT ini apa sih begitu? Apakah IoT itu adalah perangkat cerdas, hanya sebatas perangkat cerdas saja yang namanya IoT? Misalnya ada yang menggunakan smartwatch, itu adalah IoT ya. Atau yang di rumahnya ada smart lamp, itu adalah IoT. Yang misalnya di rumahnya juga ada TV yang terkoneksi ke internet, itu adalah IoT. Atau apa? Definisi Internet of Things itu apa sebenarnya begitu? Sebelum kita masuk ke hands on, nanti kita membuat sebuah sistem Internet of Things adalah kewajiban ya kita tahu teorinya. Meskipun yang namanya teori mungkin membosankan ya, tapi wajib, teori itu wajib. Karena dengan adanya teori kita bisa memahami konteks. Kalau kita paham konteks ya, kita bisa dengan mudah membayangkan sesuatu yang rumit. Oke, langsung ya, kita mulai dari definisi. Sebenarnya yang dimaksud dengan IoT itu apa? Apakah IoT itu alat? Apakah IoT itu semacam sistem? Apa IoT itu sebenarnya? Definisinya apa? Secara singkat, saya lebih suka bilang kalau IoT itu adalah jaringan objek fisik. Apa yang membedakan IoT dengan internet biasa yang kita gunakan? Apa kira-kira perbedaannya? Kenapa tidak sebut sebagai internet saja? Kenapa Internet of Things? Coba kita pikirkan. Jawabannya adalah karena IoT itu adalah bukan internet biasa ya. IoT adalah apa? Jaringan objek fisik. Kalau internet saja yang sering kita gunakan sehari-hari, bahkan sekarang ketika kita menonton video ini ya, yang menggunakan ya ada manusia ya, benar nggak? Ada manusia, ada server, ada komputer. Tetapi kalau Internet of Things ya, itu yang menggunakan tidak hanya manusia, tetapi mesin berupa objek fisik dunia nyata. Ya, nah itu dia yang membedakan. Makanya namanya adalah Internet of Things atau jaringan objek fisik. Lah, terus smartphone bukannya juga objek fisik, laptop juga objek fisik, server juga objek fisik. Nah, perbedaannya apa dengan Internet of Things? Kenapa mereka tidak disebutkan sebagai Internet of Things? Atau kenapa ada istilah khusus lagi seperti Internet of Things? Kenapa nggak internet saja? Ya, kembali lagi ya, jawabannya adalah jaringan objek fisik. Yang dimaksud dengan objek fisik adalah benda-benda yang punya fungsi khusus, tugas khusus ya. Contohnya apa? Ya ini, seperti jam. Sebuah jam itu adalah benda yang gunanya hanya untuk melihat waktu, benar nggak? Nah, ini juga ada sensor lingkungan. Ya, ini ya tugasnya ya benda ini ya hanya untuk mengkoleksi data lingkungan begitu. Nah, itu dia yang membedakan. Jadi, Internet of Things adalah jaringan objek fisik. Di rumah juga ada lampu pintar ya, lampu pintar yang bisa dikontrol dari smartphone. Ada juga smart TV. Apalagi ada misalnya bahkan ya orang-orang kaya itu bahkan AC-nya juga smart conditioner ya, air conditioner. Ada juga smart door lock ya, yang bisa dibuka tutup dari HP ya. Ini semua adalah benda. Pintu ini benda, AC ini benda, TV ini benda, lampu ini benda. Nah, semangatnya adalah benda ya, benda yang saling terhubung di sebuah jaringan. Maka dari itu dibuatlah istilah khusus, internetnya para benda atau jaringan objek fisik. Berbeda dengan internet yang kita gunakan sehari-hari, yang sifatnya umum ya. Ada manusia di sana, ada server ya. Tetapi secara konkretnya IoT juga menggunakan server ya, menggunakan manusia tentunya. Tetapi penekanannya adalah yang berkomunikasi di sana, yang terhubung di sana adalah mereka ya. Ya, adalah benda-benda ini gitu. Ibaratnya benda-benda ini saling ngegibah di internet gitu ya. Bro, majikan gue mau datang 5 menit lagi. Ya, ini adalah sebuah mobil. Nah, ini adalah smart car yang ada IoT-nya. Majikan gue sampai rumah 5 menit lagi. Jadi lu buka gerbangnya semenit lagi. Dan AC lu nyala. Jadi nanti majikan gue sudah sampai rumah, masuk kamar sudah adem. Nah, itu namanya Internet of Things. Jadi yang berkomunikasi di sana ya benda-benda ini ya. Jadi begitu majikan sampai di depan gerbang, pintu sudah terbuka, mobilnya masuk garasi, pintu tertutup. Mau majikannya masuk ke kamar sudah dingin, tinggal rebahan tidur. Nah, itu Internet of Things. Di balik layar yang berkomunikasi adalah benda-benda ini gitu.
Benda-benda ini yang berkomunikasi melalui jaringan internet. Jadi definisinya adalah seperti ini. Nah, ini kalian baca saja ya, saya nggak akan sebutkan ini. Jadi definisinya seperti ini. Jadi apa itu Internet of Things? Ya, jaringan objek fisik, atau saya lebih suka bilang internetnya para benda gitu. Jadi kata kuncinya adalah IoT itulah internet, tapi internet yang isinya benda-benda. Nah, jadi bukan IoT itu bukan cuma perangkatnya saja ya, bukan perangkatnya saja. Oh, ini pintunya bisa dibuka dari HP, ini IoT ya. Kita nggak mendefinisikan IoT seperti itu ya, bukan bendanya kita definisikan, bukan smart TV-nya, bukan smart lamp-nya, tetapi adalah jaringannya, yang mana jaringan itu adalah isinya adalah objek-objek yang memiliki tugas-tugas khusus seperti yang ada di dunia sehari-hari. Nah, itu adalah definisi dari Internet of Things. Jaringan objek fisik atau internetnya para benda, itu adalah IoT. Oke, IoT adalah internetnya para benda. Jadi kita berbicara sebuah jaringan internet yang di dalamnya ada benda-benda yang saling ngegibah. Oke. Terus sekarang komponen kunci dari IoT itu apa? Nah, kembali lagi ya. Kalau definisi dari IoT merupakan sebuah jaringan internet yang berisi para benda, tentunya komponen kunci dari IoT tidak hanya para benda. Pasti ada jaringannya juga, benar nggak? Ada jaringannya juga, dan tentunya pasti ada layanan-layanan yang memungkinkan para benda ini ngegibah di internet. Nah, kita bisa petakan menjadi 4 ya, komponen kunci dari Internet of Things. Yang pertama adalah Internet of Things pasti terdiri dari things, ya benda-bendanya sendiri ya. Kalau benda-bendanya nggak ada, ya bukan Internet of Things, namanya Internet of Void ya, Internet of kekosongan ya. Jadi nggak ada yang connect gitu. Nah, kalau Internet of Things pasti pertama ada things-nya. Things ini apa? Ya yang kita contohkan tadi ya. Ada smartwatch ya, kemudian perangkat pintar yang ada di rumah, robot-robot yang ada di pabrik-pabrik ya, sensor tsunami yang ada di tengah laut misalnya ya, sensor gempa yang ada di lereng gunung, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ini adalah sebuah single board komputer ya, atau komputer seukuran kartu KTP yang ada memorinya, ada USB-nya, ada jaringannya, ada Wi-Fi-nya, ada displaynya ya, ada kameranya di sini. Nah, ini adalah sebuah otak ya, atau perangkat pemroses dari perangkat Internet of Things. Dan komponen dari Internet of Things tidak hanya dia saja. Nah, ini baru satu aja nih, baru Things-nya saja. Dan dia pun juga biasanya akan terhubung lagi dengan sensor ya, dengan aktuator dan komponen lainnya. Nah, sensor ya tentunya adalah apa? Komponen yang bisa mengindra ya, melakukan penginderaan, merasakan lingkungan ya, merasakan membaca situasi, itu sensor. Aktuator adalah kebalikan dari sensor. Ini adalah komponen yang bisa memungkinkan para things menghasilkan suatu tindakan ya. Aktuator ini seperti motor yang bisa bergerak ya, seperti misalnya lampu yang bisa menyala, seperti misalnya speaker yang bisa mengeluarkan suara ya, itu aktuator. Layar yang bisa mengeluarkan sinar yang ada tulisan gambar, itu aktuator. Dan ada tentunya otaknya ya, prosesornya. Nah, ini prosesornya ya, single board computer. Kemudian contohnya ya biasanya adalah perangkat yang ada kata-kata smartnya, smart lamp, smart TV, smart home yang di dalamnya ada smart door, smart air conditioner ya, dan smart yang lainnya. Pokoknya misalnya ada kata smartnya, itu adalah things yang sering kita gunakan ya, orang umum ya. Tapi kalau misalnya yang di industri ya, things itu adalah lengan robot yang bekerja di pabrik ya. Ada juga misalnya sensor lingkungan yang ditanam di ladang pertanian untuk bisa mengetahui kondisi tanah ya, kondisi suhu, kondisi cuaca, iklim ya. Ada juga misalnya sensor yang dipasang di bandara untuk bisa mengukur arah angin, kecepatan angin, situasi cuaca, yang itu terhubung semua ke jaringan maskapai, sehingga pilot di atas bisa tahu nih, oh tujuan bandara X, di sana ada badai. Nah, kemungkinan akan dialihkan penerbangan. Nah, itu semua things yang punya urusan. Yang kedua, ada namanya cloud platform. Apa itu cloud platform? Ya, kita ibaratkan things ini tentunya perlu semacam hub ya, atau bisa dibilang park lah ya. Kan biasanya ada taman ya, taman yang sering digunakan orang untuk jogging ya, untuk lari pagi gitu misalnya ya.
Nah, ini manusia-manusia ini berkumpul di taman, gitu ya, saling berkomunikasi ya. Yang dari tempat tinggalnya di desa X ya, kota X, dia akan ke sini, terhubung di sini. Cloud platform juga mirip seperti ini ya. Ini semacam hub, ada tempatnya para things ini dia bisa saling terhubung. Dan ini bentuknya adalah server yang berjalan di internet. Dan di server itu berisi berbagai macam layanan yang biasanya adalah layanan untuk menyimpan data. Karena kan things ini menghasilkan banyak data ya. Things ini menghasilkan banyak data. Dan biasanya di cloud platform akan menyediakan layanan storage ya, penyimpanan data ya dari yang dikirim oleh perangkat-perangkat tersebut. Dia juga menyertakan layanan pemrosesan untuk menghasilkan suatu keputusan ya. Kalau misalnya pemilik datang, nanti bukakan gerbang, AC-nya menyala. Kalau misalnya kulkas sudah habis isinya, langsung pesan di marketplace. Nah, itu semua kan perlu pemrosesan dan perlu integrasi dengan banyak layanan ya. Nah, itu biasanya dia berjalan di cloud. Nah, ini bentuknya adalah server-server yang ada di cloud. Bisa juga broker atau IoT broker ya, yang mengkolek pesan-pesan IoT dan meneruskan pesan-pesan itu ke things-things yang mensubscribe atau mendengarkan channel-channel komunikasi yang ada di IoT. Kemudian yang paling penting, cloud platform juga memiliki kemampuan analisis. Nah, ini akan menghasilkan insight ya atau wawasan yang bisa digunakan oleh pengguna untuk menggait informasi. IoT ini adalah penyumbang data terbesar dalam hal sistem cyber fisikal ya atau cyber fisik. Maka dari itu data yang dihasilkan tuh jumlahnya sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya tidak dianalisis itu nggak ada artinya tuh data begitu. Nah, yang bertugas menganalisis itu biasanya di cloud platform, bukan di things. Karena things ini kan dia kecil ya, dia tidak memiliki kemampuan komputasi yang besar, memorinya kecil ya, pemrosesannya kecil. Sehingga untuk bisa mengolah data yang berukuran besar, dia melakukan di cloud, di internet ya, dengan server-server yang memiliki tenaga besar ya, prosesor besar, memori besar, semuanya di cloud. Jadi bisa kalian bayangkan Internet of Things itu ya nggak cuma thingsnya saja gitu ya, tapi sebagian besar magicnya ya, keajaibannya itu ada di cloud, ada di sebuah server yang berjalan di internet. Nah, itu adalah cloud platform. Cloud platform ini kita bisa contohkan adalah seperti platform-platform IoT. Ya, contohnya adalah seperti Thingsboard ya. Nah, ini platform IoT yang sering saya gunakan, salah satunya adalah Thingsboard. Dan di sini kita bisa melakukan pengaturan dari sistem IoT yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya di sini ya, kita bisa melakukan pengaturan perangkat ya. Ada sekian perangkat yang terhubung di sini. Nah, ini adalah contoh sistem yang dimiliki oleh program studi teknologi informasi di Undiknas yang bekerja di bidang smart farming ya. Jadi ini ada beberapa controller di rumah kaca yang tersebar di beberapa kabupaten di Bali. Nah, ini masih berupa prototype ya. Nah, ini adalah sebuah cloud platform nih. Jadi kita bisa melakukan manage perangkat dari sini. Kita bisa melakukan update dari sini ya. Kalau misalnya ada pembaruan ya. Kita bisa punya dashboard ya yang bisa digunakan untuk melihat perangkat ya. Jadi perangkatnya memiliki sensor, kita bisa lihat datanya, suhunya ya, kelembapannya, tekanan atmosfer, termasuk kelistrikan ya, penggunaan daya. Ini penggunaan biaya listrik berapa rupiah. Kita bisa melakukan analisis data karena kan datanya direcord ya. Datanya direkam, kita bisa memetakan sebulan terakhir bagaimana suhunya begitu. Nah, ini kita bisa petakan di sini. Nah, ini kita bisa lihat sejarahnya. Suhunya berapa 30 hari terakhir. Nah, ini semua berjalan di cloud, di internet. Nah, kita bisa melakukan kontrol ya, mengendalikan perangkatnya dari sini dan segala macam. Nah, ini adalah platform Internet of Things ya atau cloud platform. Semua perangkat dia akan terhubung ke sini. Sebagai titik sentral dia bisa mengirim data ya dan menerima perintah dari alat lain ya atau misalnya dari user pengguna sendiri. Nah, itu adalah cloud platform. Dan yang ketiga adalah konektivitas. Jadi ini kan bendanya akan nyambung ke internet ya pastinya ya. Kalau dia tidak nyambung ke internet ya bukan Internet of Things namanya. Pasti dia akan terhubung ke internet dengan satu atau cara lainnya ya.
Nah, biasanya untuk bisa terhubung ke internet itu ada beberapa jenis komunikasi yang lazim digunakan oleh IoT. Yang pertama adalah Bluetooth ya. Ini mungkin jaraknya hanya beberapa meter. Contoh penggunaannya adalah wearable device, perangkat yang bisa dikenakan ya, seperti smartwatch ya, smart band, kacamata pintar dan segala macam. Itu biasanya menggunakan Bluetooth. Dan dia akan menggunakan gateway ya, berupa biasanya menggunakan smartphone sebagai gateway-nya. Karena kan jaraknya terbatas ya, cuma beberapa meter saja ya. Dan dia biasanya menggunakan smartphone sebagai gateway ya, HP kita sendiri. Dari HP kita baru dia terhubung ke internet. Jadi dia menggunakan gateway. Ada juga WiFi ya. Kalau WiFi mungkin dia bisa langsung nyambung ke access point ya, dan langsung terhubung ke internet. Ini mungkin jaraknya hanya beberapa puluh meter. Seluler juga sama, bisa langsung nyambung ke internet, cuman jaraknya ya lebih jauh ya, bisa berkilo-kilometer. Dan terakhir ada LPWAN. LPWAN ini dia bisa hingga puluhan kilo sampai ratusan kilo. LPWAN ini adalah low power ya, low power atau low power WAN. WAN ini adalah Wide Area Network, jaringan berskala luas ya. Dan bedanya dengan WAN yang biasa adalah dia low power. Jadi dia bisa mentransmit dengan jarak jauh ya, dengan frekuensi rendah. Tetapi bedanya adalah dengan yang seluler, WiFi, Bluetooth, dia bandwidthnya lebih kecil. Ya, itu dia plus minusnya. LPWAN mungkin paling cocok untuk mengirim data sensor dalam bentuk teks. Ya, data suhu, data kelembapan, ya misalnya data kecepatan, data yang berbentuk teks. Mungkin dia tidak cocok untuk bisa berkirim data multimedia seperti gambar, rekaman CCTV. Itu nggak cocok dia. Itu mungkin lebih cocok menggunakan WiFi atau seluler atau 3G, 4G, 5G ya. Tapi kalau LPWAN nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia digunakan untuk komunikasi sensor yang memiliki ukuran kecil, dia perfect. Dia bisa jarak jauh. Dia bisa berkirim dengan power yang sangat kecil, sehingga perangkat itu bisa menyala bertahun-tahun tanpa harus diganti baterainya. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk sensor-sensor yang digunakan di tempat-tempat yang nggak terjangkau ya, seperti di lereng gunung, di tengah laut. Kan lucu ya kalau kita harus mengganti baterainya tiap hari gitu ya. Kita harus naik gunung tiap hari, kita harus berlayar ke tengah laut tiap hari. Nah, itu nggak praktis. Jadi dia bisa menggunakan LPWAN. Nah, ini ada banyak jenis komunikasinya, tapi yang paling lazim digunakan biasanya ini. Ada Bluetooth, WiFi, seluler, dan LPWAN. Terakhir, tentunya ada namanya interface dan aplikasi. Nah, ini kalau nggak ada ini ya agak susah ya kita bisa terhubung dengan IoT. Karena kan yang menggunakan IoT pada akhirnya adalah manusia juga. Jadi perlu ada aplikasi dan antarmuka pengguna yang memungkinkan kita ya manusia untuk bisa berinteraksi dengan IoT, Internet of Things ya. Ya, supaya kita bisa mengontrol beberapa perangkat IoT ya. Kita bisa menghasilkan wawasan ya, informasi ya, berdasarkan data yang direkam. Setelah dianalisis kan kita perlu mengetahui apa sih gitu ya. Nah, dia bisa menghasilkan wawasan atau insight. Dan biasanya bentuknya adalah berbentuk aplikasi mobile yang bisa dijalankan di smartphone, dan juga aplikasi web yang berbentuk dashboard. Seperti yang saya tunjukkan tadi di Thingsboard itu ya. Itu adalah contoh tadi menggunakan aplikasi atau UI dalam bentuk web. Tetapi core-nya, back-end-nya itu adalah sebuah cloud platform biasanya. Nah, ini hanya tampilannya saja dari aplikasi atau dari web. Oke, sekarang kegunaannya. Ini gunanya apa gitu? IoT ini gunanya apa? Apakah hanya untuk hal-hal remeh-remeh ya? Orang-orang kaya yang uang jajannya bingung mau dipakai beli apa begitu? Apakah hanya seperti itu saja kegunaan IoT? Hanya untuk orang-orang yang pingin lifestyle-nya teci ya, pakai teknologi gitu ya? Atau ada hal lain kegunaan daripada Internet of Things? Jawabannya adalah tentu saja tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat entertainment atau hiburan-hiburan ya. IoT itu sebenarnya awalnya justru dikembangkan untuk tujuan-tujuan manufaktur. Kan ada istilahnya Industrial Revolution itu ya, 4.0, yang sudah beberapa tahun yang lalu dicanangkan dan sudah terjadi ya. Nah, awalnya di sana dia, industri itu yang awalnya memanfaatkan teknologi Internet of Things. Yang pertama adalah tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Intinya adalah yang awalnya dikerjakan secara berulang-ulang
sekarang bisa dikerjakan oleh mesin. Tetapi apakah artinya ini akan mereplace manusia, menggantikan manusia? Enggak juga sebenarnya, justru membantu manusia ya. Tenaga manusia yang sebelumnya digunakan secara masif untuk tugas-tugas repetitif, kita bisa alihkan ke tugas-tugas yang tidak repetitif, yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin atau memerlukan supervisi manusia. Sebagai contoh, di gambar ini adalah smart farming yang berupa controlled environment agriculture atau pertanian lingkungan terkontrol. Ini yang kalian lihat adalah rumah sayur ya, yang ditanam adalah sayuran di dalam gedung ya, di dalam gedung tanpa tanah, tanpa matahari. Bisakah kalian membayangkan manusia bisa bercocok tanam tanpa tanah, tanpa matahari? Ya, jawabannya bisa. Nah ini kalau misalnya kita melibatkan manual tanpa sistem, tentunya impossible, tidak akan bisa. Karena dia perlu pengaturan yang presisi. Ya, suhunya tidak boleh salah, ya. Takaran mineral nutrisi yang ada di air tidak boleh salah, karena dia tidak menggunakan tanah ya. Suhu udara tidak boleh salah, kelembapan tidak boleh salah, intensitas cahaya harus tepat. Nah ini kan perlu sistem ya. Dan ini tidak mungkin manusia yang ngurusin. Nah terus manusianya gimana? Manusianya tinggal duduk di depan layar, dia bisa memantau kondisi operasional sistem ini. Manusia yang sebelumnya ngurusin pengairan, yang ngurusin pupuk, ngurusin hama, dia tinggal jalan-jalan saja di sini, melakukan pruning misalnya ya, memangkas daun-daun tua yang tidak produktif. Dia bisa melakukan pengecekan pertumbuhan, dia bisa melakukan pengecekan operasional perangkat ya, sensor, aktuator, apakah berjalan dengan baik. Dan dia bisa melakukan pemanenan ya, dia bisa melakukan pembibitan. Dia tidak perlu lagi direpotkan dengan operasional sistem yang besar ini begitu. Nah, jadi jauh lebih mudah, manusia lebih efektif, hasil lebih tinggi begitu. Nah, itu adalah pertama ya, meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Terus yang kedua, IoT bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang berbasis data dan juga wawasan-wawasan yang baru. Contoh ya, petani yang bertani dengan IoT itu kan data semua terekam. Musim panen kali ini misalnya, dia menggunakan parameter A, yaitu kondisi lingkungannya seperti ini, kondisi airnya seperti ini, jumlah pupuknya sekian, takaran pupuknya sekian, intensitas pencahayaannya sekian, suhunya sekian, kelembapannya sekian. Setelah dijalankan, kecatatkan hasil panennya adalah sekian kilo per meter persegi gitu misalnya. Oke, masih kurang bagus. Di musim berikutnya ya, atau di round berikutnya, putaran berikutnya, dia ganti lagi parameternya. Oke, sebelumnya kayaknya ada yang kurang nih, pupuknya mungkin kandungan nitrogennya kurang, tambah lagi sedikit. Oke, ulang lagi. Setelah dicek lagi, oh ini lumayan nih, dari awalnya per meter persegi 2 kilo, sekarang bisa menjadi 2,5 kilo gitu. Tapi ini kayaknya bisa dicoba lagi nih, coba kita perbanyak lagi kandungan karbon dioksidanya. Nah, coba lagi. Setelah dicek lagi hasil panennya, meningkat lagi jadi 3 kg. Nah, itu kan ketahuan ya, semua kecatat. Nah, kemudian dicoba lagi nih. Oke, tapi kalau misalnya seperti ini, rugi nih. Banyak nih ngabisin pupuk. Gimana kalau kita kurangi biaya modal dengan mengurangi sedikit intensitas cahayanya? Kira-kira bisa nggak dia? Oke, coba lagi. Tahu-tahu ketika dipanen yang awalnya 3 kilo malah turun menjadi 2 kilo begitu. Gara-gara lampunya diredupin. Karena kan lumayan bisa ngomong listrik ya. Dan yang awalnya kita nama pupuk, ada nama kos lagi, pengen menekan kos, lampunya kita turunkan. Jadinya adalah hasilnya justru turun juga gitu. Mungkin karena tanamannya mendapatkan banyak makanan, tapi nggak cukup energi untuk mengolah makanannya. Kan masih jadi ya. Jadi hasilnya turun begitu. Nah, itu eksperimen, 3 eksperimen, semuanya kecatat. Kita bisa mempelajari eksperimen mana yang menghasilkan luaran bagus, eksperimen mana yang menghasilkan luaran jelek. Nah, dari 3 eksperimen naik menjadi puluhan eksperimen, menjadi ratusan eksperimen, menjadi ribuan eksperimen. Itu akan menghasilkan data yang sangat luar biasa nilainya. Dari data itu, kita bisa melempar ke ML. Apa itu ML? Machine Learning. Kita bisa menghasilkan model ya, model seperti petani ya, petani digital yang bisa memprediksi hasil panen. Nah, dengan memiliki model yang sudah ditraining dengan ratusan atau ribuan data tadi, petani bisa mensimulasikan nanti kalau dia pengen misalnya menghasilkan
dengan cepat ya, kan bisa jadi ya dia pengen panen lebih cepat, tapi dia mungkin akan mengorbankan berat gitu misalnya, bisa. Nah, alih-alih dia bereksperimen langsung, dia bisa menggunakan simulasi, menggunakan komputer, menggunakan model ini. Nah, bisa kalian bayangkan berapa dia bisa menghemat uang begitu. Nah, dia akan bereksperimen menggunakan simulasi di dalam komputer. Kalau pakai, dia pengen targetnya adalah seperti ini. Dia ingin panen cepat tanpa harus mengurangi kualitas. Tinggal dijalankan saja simulasinya. Komputer akan menghitung, model akan menghitung. Oh, kalau Bapak inginnya begini, ini Pak parameternya. Nah, itu dia jawabannya. Bisa ketahuan tuh, oke, kalau pengen panen cepat, lampu harus ditingkatkan 2 kali lipat, harus dijalankan 24 jam non-stop gitu misalnya. Karbon dioksida ditingkatkan, sirkulasi udara tingkatkan. Pupuk tingkatkan nitrogennya, kurangi P dan K-nya, fosfat dan kaliumnya, bla 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 bla. Nah, itu berdasarkan simulasi sudah ketahuan karena kan modelnya sudah pintar ya. Dia sudah menjalani ribuan kali eksperimen ya, dia sudah merekam, mempelajari ribuan kali eksperimen, dia sudah tahu nih the best practice-nya seperti apa gitu. Tanpa petani harus bereksperimen lagi di dunia nyata, model sudah bisa memberikan prediksi yang presisi kepada petani. Maka dari itu, petani bisa membuat keputusan yang sangat bagus ya, berdasarkan data. Data didapatkan dari wawasan, insight ya. Nah, itulah gunanya IoT. Tanpa IoT itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin dia mencatat di selembar kertas ya. Jumlah kertasnya adalah ribuan kertas, terus dia hitung manual, itu nggak mungkin. Tapi dengan adanya IoT yang sudah tersimpan di cloud platform, itu dia bisa gali, dia umpankan ke ML menjadi model cerdas, sebab petani profesional ya, komputer yang mesin yang bisa berlagak seperti petani cerdas itu, dikasih ditanyakan, dimintai saran, dia bisa jawab gitu. Seperti ChatGPT lah ya. ChatGPT, tolong saya mau ini, beri saya saran. Nah, dia bisa gitu. Nah, itu adalah berkat adanya IoT. Ketiga, IoT juga bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Kalian tahu nggak, motor sekarang itu sudah nyambung ke IoT juga. Ini saya nggak promosi brand ya, tapi sebagai contoh, salah satu yang diklaim pertama ya, menggunakan teknologi itu adalah ini ya. Nah, ini mungkin ada yang menggunakan ini juga dari vendor semakin di depan ya tagline-nya. Nah, ini IoT ya, ini IoT. Jadi motor itu dia nyambung ke handphone lewat Bluetooth, ada aplikasinya di sana. Itu kita bisa ngecek kapan harus ganti oli ya, apakah ada kerusakan di motor, itu semua nyambung ya, nyambung ke aplikasi tuh. Jadi pengguna itu bisa akses dari HP kondisi motornya. Bahkan dia juga dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan, kayak misalnya pengecekan lokasi parkir ya, kemudian juga perankingan berkendara. Jadi dia bisa merankingkan tuh, siapa sih dari sekian ribu pengguna motor Yamaha yang berkendara dengan efisien misalnya, yang dia ketika menarik gasnya itu efisien, tidak genjot-genjotan ya, yang menggunakan fitur pengereman dengan efisien, tidak ngerem sambil ngegas misalnya ya, yang berkendara dengan stabil, itu semua kita ada perankingannya tuh, Jadi setiap pengguna dia bisa lihat di sana ranking berapa sih ya, di regionalnya aja ranking berapa sih. Nah, itu kelihatan. Nah, itu akan mengengage pengguna untuk bisa menggunakan produknya dengan lebih baik. Nah, itu ya. Jadi ini nggak cuma pengguna saja ya. Ini nggak cuma pengguna saja yang diuntungkan, karena selain dapat motor, dia juga mendapatkan nilai tambah begitu. Kan ini keren ya. Bagi pengguna ini keren karena dia bisa memantau kondisi motor dari smartphone-nya. Ya, dia bisa tahu kapan harus servis ya. Dia bisa tahu apakah ada kerusakan di motornya ya. Dan yang paling penting ya, data yang dihasilkan oleh aplikasi itu ya, data yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk membuat model bisnis baru. Tuh. Karena kan nanti vendornya tahu ya, perusahaannya tahu bagaimana pola customernya menggunakan produknya. Mungkin dia mengetahui bahwa customer itu cenderung menggunakan kendaraan yang cocok untuk area perkotaan gitu misalnya. Nanti dia bisa membuat desain mesin yang cocok
untuk area perkotaan yang sekarang kan kondisinya biasanya macet ya. Nah, mesin yang cocok untuk kemacetan gitu misalnya. Contohnya menggunakan hybrid ya. Kan ada sekarang motor hybrid ya yang menggunakan bensin tapi juga ketika starting point dia menggunakan motor listrik. Jadi ketika ngegas pertama kali dari berhenti ke jalan itu nggak boros dalam BBM gitu karena dibantu sama aki ya. Dibantu dengan mesin elektrik. Nah, itu kalau macet-macet kan lebih unggul ya mesin hybrid ketimbang mesin bensin. Mesin hybrid dia juga bisa mati itu biasanya. Kan ada auto off-nya ya. Jadi kalau kita gas sedikit dia nyala lagi gitu. Nah, kalau misalnya tanpa hybrid itu ketika nyala lagi itu kan pakai bensin semua. Nah, itu biasanya nggak efisien. Ketika akselerasi dari diam mau ke jalan itu banyak menggunakan bensin biasanya. Tapi dengan model bisnis baru diketahui bahwa kondisi real di lapangan seperti ini, vendor bisa membuat produk yang lebih adaptif gitu, yaitu mesin hybrid misalnya. Meskipun kita diam jalan lagi itu lebih hemat BBM-nya gitu karena ada motor listrik yang bisa mengakselerasi ketika dari diam ke jalan. Contoh lainnya adalah ketika COVID kemarin ya, banyak perusahaan ekspedisi yang membuat layanan-layanan pengiriman vaksin ya. Nah, ini kalau vaksin ini kan dia perlu penanganan khusus ya. Dia perlu penanganan khusus, tidak bisa dikirim dengan sembarangan. Vaksin itu biasanya dikirim dengan kontainer khusus yang ada sensornya. Sensor lokasi, sensor suhu ya. Jadi ini dipantau terus nih kondisi suhu kontainernya berapa gitu. Dan dikirim melalui IoT. Nah, dengan menggunakan IoT ya, perusahaan ekspedisi bisa mengirim muatan sensitif seperti vaksin karena dia bisa diaudit begitu dari kota A ke kota B ya selama perjalanan bagaimana kondisinya, apakah stabil apa enggak suhunya gitu. Kalau misalnya dia kebaca semua kan bisa diaudit, oh ini aman, vaksinnya aman karena selama perjalanan tidak ada perubahan suhu yang signifikan. Dan ini bisa di tracing nih sudah sampai mana ya. Bisa di tracing nih, tracking dengan menggunakan GPS. Nah, ini tentunya dimungkinkan dengan teknologi IoT. Tanpa IoT ini nggak bisa. Ya, ini paling akan dicatat ketika sudah sampai di checkpoint kota A, misalnya. Nanti berangkat lagi sampai kota B, checkpoint kota B. Tapi kita nggak tahu nih kondisi barang bagaimana, kita nggak tahu ya. Tapi dengan IoT ini bisa diketahui nih kondisi barangnya seperti apa gitu ya. Apakah sesuai dengan standar, sudah sampai mana itu bisa diketahui semua. Nah, dengan adanya ini ya perusahaan ekspedisi bisa memberi nilai tambah kepada pengguna yang ingin mengirim produk-produk sensitif bisa ya menggunakan jasanya dia. Oke, sekarang tantangan dari IoT tadi adalah kegunaan. Terus tantangannya apa? Apakah IoT teknologi yang mudah, teknologi yang tidak rumit ya, atau bagaimana begitu? Bagaimana kalau kita ingin mengembangkan teknologi, apa tantangan-tantangan yang mungkin kita temui? Yang pertama tentunya adalah security ya. IoT adalah perangkat siber fisik. Artinya dia mengkoneksikan alam maya dan alam nyata. Maka dari itu dia adalah perangkat atau sistem ya yang rentan untuk kena jebol. Maka dari itu tantangan pertamanya adalah terkait dengan keamanan. Nah, perangkat IoT ini kan perangkat kecil ya. Perangkat IoT itu umumnya tidak dibekali dengan kemampuan komputasi yang besar. Dia tidak punya prosesor yang besar, dia tidak punya memori yang besar ya. Dia itu lemah dari segi sumber daya komputasi, dia lemah. Dia tidak sekuat komputer general purpose seperti laptop, PC, server. Tidak sekuat itu. Komputer ya itu memiliki memori giga-giga, prosesor sekian gigahertz. Ya, IoT ya, perangkat IoT itu menggunakan microcontroller biasanya. Memori cuma megabyte. Itu pun sudah gede. Biasanya berkilobyte memorinya. Penyimpanan nggak besar, megabyte. Dan dia tidak bisa menjalankan sistem sekompleks laptop atau komputer. Tidak ada firewallnya, tidak ada antivirusnya, tidak ada. Dia hanya things, TV ya. Dia hanya mengerjakan urusan TV. Dia adalah pintu. Dia hanya mengerjakan urusan pintu, buka tutup gitu. Dia nggak bisa melindungi dirinya dari serangan-serangan siber. Jadi dia memerlukan lapisan-lapisan tambahan ya. Dia memerlukan lapisan-lapisan tambahan yang bisa melindunginya dari serangan siber. Ya, anggap ini internet ya. Dia perlu ada firewall-nya, dia perlu ada gateway-nya ya. Dia perlu ada
intrusion detection system lah, apalah itu ya. Jadi ketika dia berkomunikasi dengan internet, dia dilindungi dengan beberapa shield ya, dengan beberapa tameng. Terus yang kedua adalah masalah privacy. IoT ciri khasnya adalah dia mengumpulkan banyak data. Nah, data ini disimpan di mana, oleh siapa, digunakan untuk apa, itu kan harus jelas. Jangan sampai datanya nanti digunakan oleh orang yang nggak berkepentingan. Nah, itu harus jelas. Maka dari itu, tantangan kedua adalah privacy. Bagaimana data yang dikirimkan ke Things ini ya, ke internet itu dijamin kerahasiaannya ya. Nah, itu masih menjadi tantangan. Yang ketiga, kompleksitas. Tadi kan kita sebutkan ada 4 komponen utama ya IoT ya. Jadi IoT nggak cuma Things-nya saja. Internetnya ada cloud platform. Antara cloud platform dengan Things ada konektivitas, dan di sini juga pasti ada interface yang bisa dibuka oleh pengguna ya, yang bisa dibuka oleh pengguna. Ada interface, ada aplikasi. Ini kan kompleks ya, ini kompleks. Untuk bisa membuat IoT nggak cukup seorang programmer saja. Programmer mungkin dia bisa mengerjakan di sini ya, antar muka, dia bisa membuat webnya untuk menampilkan data. Ya, orang jaringan mungkin dia bisa membuat konektivitas. Orang database mungkin dia bisa membuat platform IoT-nya untuk menyimpan data ya. Data scientist bisa membuat bagian data analitiknya. Nah, itu memerlukan interdisciplinary ya, multidisiplin ilmu. Maka dari itu dia kompleks. Apalagi yang terhubung ke sini tuh nanti jumlahnya nggak cuma 1, 2, 3, tapi bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan perangkat. Nah, itu kompleks. Nanti bagaimana update-nya, bagaimana mengamankannya ya, itu kompleks. Jadi tantangannya adalah complexity juga. Terakhir adalah interoperability atau kecocokan satu sama lain ya. Karena kan IoT ini banyak vendor ya. Vendor A punya produk A, vendor B punya produk B ya. Contoh misalnya antara pintu cerdas itu misalnya ya dengan AC cerdas. Ini dia ngomongnya gimana gitu ya. Dia ngomongnya gimana? Ada standarnya nggak? Ada protokolnya nggak? Nanti ada smart home di sini kayak Google Nest misalnya ya. Bisa nggak dipakai Google Nest untuk ngontrol? Ada lampu di sini misalnya ya. Ada smart bulb ya. Dia bisa nggak nih ngontrol nih satu sama lain gitu. Ada smart TV juga. Bisa nggak ngontrol satu sama lain nih? Nah, itu juga menjadi tantangan. Bagaimana Things ini bisa diintegrasikan satu sama lain. Itu adalah menyangkut masalah interoperabilitas. Oke, kesimpulannya adalah IoT itu adalah internetnya para benda. Jadi IoT itu tidak cuma sekadar smart TV, smartwatch, smart lamp. Nggak cuma sekedar itu saja. Di baliknya itu kompleks ya. Karena IoT adalah internetnya para benda. Tidak hanya soal bendanya saja, tetapi ada internetnya juga, yang ada cloud platformnya, konektivitasnya ya, aplikasinya, UI-nya, kompleks. IoT adalah gabungan dari para benda, konektivitas, cloud platform, dan app UI ya, aplikasi user interface. Kegunaan dari IoT adalah untuk biasanya otomatisasi ya, efisiensi, peningkatan, kenyamanan dan keamanan, dan biasanya akan berperan sebagai pembentuk model bisnis baru yang berbasis data. Tantangannya adalah soal keamanan dan kecocokan satu sama lain. Nah, itu adalah kesimpulannya. Dan berakhirlah sesi pertama ya, episode pertama, Selayang Pandang Internet of Things. Nanti kita akan lanjut membahas Things-nya, karena Things-nya sendiri ya cukup kompleks juga, dan kita wajib tahu nih dia susunannya seperti apa sih. Sensornya bagaimana, controllernya bagaimana, aktuatornya bagaimana. Nah, itu kita akan bahas di episode kedua.